dan silakan adik-adik berdoa. Yuk, kita akan mulai dalam 1 jam ini. Kita akan mendengar Pastor Fendi Hutomo untuk mengajar kita. Yuk, kita konsentrasi 1 jam ini. Wah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Yang kami akan belajar ya Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, Engkau berkati juga Pastor Fendi Hutomo ya Tuhan yang akan mengajar kami. Engkau berkati juga kami yang mendengarkan di sini ya Tuhan, yang mengikuti pelajarannya. Engkau berkati Pak David dan Engkau berkati Pak Jonathan juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami buka pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, silakan Pak Fendi. God bless you semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Ya, saya senang hari ini akan saya mengajar bukan sekedar topik, tapi ini satu kehidupan bagi saudara. Jadi saya akan mengajar soal Roh Kudus dan pernyataan. Pernyataan maksudnya bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu manifestasinya. Siapa di sini yang mau dipakai sama Roh Kudus? Bisa katakan amin yang keras. Amin. Ya, Tuhan Yesus itu 3,5 tahun dipakai Tuhan. Dan dia mulai diurapi, nah saudara tahu pada waktu dia umur 30. Jadi umur dari dia lahir hanya sampai umur 12 dia di bait suci, dan setelah itu sampai sebelum umur 30 ya dia hidup bersama dengan orang tuanya. Dia hidup yang pernah saya katakan bahwa dia belajar untuk tunduk di dalam keluarga, dan dia mulai dipakai oleh Allah itu Lukas 3 pada waktu umur 30. Bukan cuma itu aja. Jadi di Alkitab itu yang disamain sama Tuhan Yesus adalah Yusuf dan Daud. Mereka ini dipakai luar biasa hidupnya. Yusuf juga umur 30 tahun. Ya, dan Daud memerintah sebagai raja umur 30 tahun. Nah, sebelumnya ia mengalami satu proses. Ya, proses pembentukan. Jadi saya mau supaya saudara mengingat bahwa 30 itu, angka 30 tadi sudah berbicara soal angka-angka. Angka 30 itu angka adalah kedewasaan. Angka apa saudaraku? Kedewasaan. Iya. Makanya ada hubungannya saudaraku. Kalau saudara pacaran di bawah umur 20, semua kan sudah pernah nyoba. Berkelahi terus, Pak. Iya. Karena apa? Karena mental dan pikiran kita itu dalam proses berubah gitu loh. Nah, kalau saudara itu sudah sampai umur 30, biasanya ke arahnya itu sudah dewasa. Tidak terlalu yang kecil-kecil jadi besar. Enggak. Gitu. Jadi perhatikan ini. Saya mau sekali lagi kembali pada pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus ya bahasa Indonesianya saya tulis manifestasi itu pernyataan. Jadi nanti sebentar lagi soal melayani, perhatikan ini bukan hanya sekedar omong, tapi ini kehidupan yang Tuhan berbicara pada saya maupun pada jemaatnya. Kedua, untuk pekerjaan Roh Kudus, kita harus mengerti adalah karunia-karunia. Nah, karunia-karunia Roh Kudus ini mengapa saudaraku penting? Di sini dikatakan 1 Korintus 12 ayat 31, usahakanlah. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Usahakanlah. Kamu itu, kalian di situ kan beda-beda ya. Beroleh karunia urapan yang paling utama. Ini yang penting. Jadi saudara melayani ini enggak doa iya, main musik iya,
kunjungan iya, khotbah iya, doa penutup iya. Nanti saudara tidak bisa tahu bahwa panggilan hidup saudara itu apa. Permulaan boleh. Permulaan. Kok ada suara yang lain? Oke. Nah, permulaan boleh saudaraku untuk mulai kayak saya, permulaan ya doa pembukaan saya, and then memimpin puji-pujian saya, and then main musik waktu itu ya saya, terus khotbah saya, doa untuk persembahan saya, penutup saya. Kenapa? Karena jemaat belum terbentuk, belum biasa, belum ada sepenuhnya. Nah, makanya pada waktu saya bertahan kayak main musik sampai 6 tahun. Nah, pada waktu ada orang yang lebih hebat, saudara jangan merasa jealous atau merasa, wah tidak diperlukan. No. Karena saudara saat itu dalam proses, belum tahu bagian karunia mana yang paling utama. Ya, ini adalah perjalanan. Jadi usahakanlah diri kamu beroleh karunia. Di sini bahasa Indonesia cuma karunia. Tetapi bahasa aslinya karunia itu apa saudaraku? Katakan sama-sama. Ini apa? Karismata. Nah, saudara harus tahu bahwa kadangkala saudara dijulukin gerejanya yang mana sih? Itu loh, gereja yang karisma. Ya, kenapa saudaraku? Ya, saudara harus ngerti karena saudara punya karunia. Makanya ada kan gereja yang sekarang banyak yang dinamai karismatik. Kenapa gitu? Karena saudara bersandar sama suara Roh Kudus, bersandar sama pekerjaan Roh Kudus, bersandar pada wah Tuhan Roh Kudus maunya ini. Nah, itu namanya karismatik. Saudara ngerti? Katakan amin. Ngerti, Pak. Ya, saya mau jadi supaya semua at least ini ada berapa? 10 orang ya. 10 orang saudara harus punya urapan di dalam Tuhan. Semua itu harus ada karunia-Nya karena Tuhan yang beri. Nah, yang pertama yaitu macam-macam karunia Roh Kudus. Mari bacakan ayat Roma 12 ayat 6 sampai 8. Tolong bacakan di sini aja. Yang cepat. Roma 12 ayat 6 sampai yang ke-8. Sedangkan kita menaruh karunia yang berlain-lainan menurut kadar anugerah yang dikaruniakan kepada kita itu. Jikalau nubuat, lakukanlah atas kadar iman. Jikalau layanan, lakukanlah atas jalan melayani. Jikalau yang mengajar, lakukanlah atas jalan pengajaran. Jikalau yang menasehatkan, lakukanlah atas jalan nasihat. Dan yang memberi, hendaklah dengan kemurahan. Dan yang memerintahkan, hendaklah dengan usaha. Dan yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah dengan sukacitanya. Nah, ini semua, ini adalah orang yang punya karisma. Jadi karunia-karunia Roh Kudus itu macam-macam. Tadi ada yang nubuat. Ya, tidak semua nubuat toh. Ada yang melayani. Nah, kalau melayani dia tidak merasa, aduh, gua capek ya. Kenapa? Oh, dia kalau suruh pamannya ekstra lagi, oke deh, aku lakuin. Nah, itu dia punya karunia. Dan setiap gereja itu ada orang-orang yang kayak gitu. Terus dia sukanya ngajar. Perhatikan saya. Kalau dia nggak bisa ngajar, jangan kamu suruh ngajar loh. Orang bisa ngantuk semua. Benar. Nah, karena apa? Karena bukannya dia salah atau jatuh dosa. Ini Pak, jangan hati-hatilah ngomongnya. Karena panggilannya nggak di situ. Dulu ada di gereja saya orang mau main drum,
Dia beli sendiri loh. Dia beli sendiri. Dia bawa ke gereja, and then, wah, dia main. Dia latihannya pakai apa? Pakai musik, udah main sendiri. Tapi begitu main sama-sama, dia nggak bisa ngikutin ketukannya. Nah itu Pak, jadi pendeta. Nggak gampang itu ngomong. Saya harus ancang-ancang dulu. Kenapa? Kalau ngomong, ya dia tersinggung, ya dia bisa keluar gereja kek, sakit hati kek. Saya tunggu kira-kira, perhatikan, 3 bulan Pak. Karena nggak gampang ngomong. Begitu saya ngomong, benar juga. Dia sakit hati dan tidak mau datang ke gereja berapa? Kira-kira 1 bulan. Sih, itu terjadi. Tapi terus saya dapat hikmat. Saya bilangi, saya nggak ngelarang kamu. Tapi kalau kamu itu teaching, ya, ngajar, wah bagus. Wah, terus di situ itu dia sepertinya, wah konsentrasi Pak. Ya dia kan belajar ya, beli drum duluan. Tapi panggilannya nggak di drum. Tapi betul kalau dia mengajar, itu luar biasa. Ada orang yang nasihati sampai jam-jaman. Ya, teman saya, saudara tahu Pastor Denny. Pastor Denny itu luar biasa. Dia kalau dengerin orang konseling, dia tidur. Karena dia nggak tahan. Orang kalau denger konseling itu nggak usah ngomong, dengerin dia aja. Ngomong. Lah itu adalah pendeta itu, Pak. Nah, terus ada karunia yang memberi. Memberi, Pak, betul-betul. Dan kalau memberi luar biasa karena dia percaya, dia akan diberi kalau memberi. Terus ada karunia yang memimpin. Ya, dia suka. Oke, kita kumpul ya. Enak itu, Pak. Nah, kalau dia nggak bisa mimpin, ya maunya supaya teratur. Nah, saudara nyerahin pada orang yang punya karunia di situ. Terakhir, ada belas kasihan. Jadi ngomongannya itu betul-betul dengerin, belajar dengar. Nggak gampang loh, saudaraku belajar dengar itu. Ya. Terus, ayo. Karunia. Ini di 1 Petrus 4, dari karunia semua dibagi cuma 2. Satu ngomong, yang satu nggak usah ngomong, yaitu melayani. Kenapa nggak usah ngomong? Karena dia nggak bisa ngomong. Jangan dipaksa. Nanti kalau dia ngomong, ya mungkin bisa disuruh untuk khotbah 1-2 kali. And then begitu kalau dia sudah selesai khotbah, rasanya kayak begini. Lihat saya. Aduh, bebas. Bebannya bebas. Saudara merasakan gitu, jangan putus asa dulu. Mungkin dalam proses. Bebannya Tuhan itu ada, tapi ringan. Ya saudara itu, beban itu ya gini. Saudara untuk ya, saudara di persiapan, nanti ya kamu sharing. Sepertinya kan, makan sudah, waduh, sudah mikirin itu. Kapan Tuhan mau ngomong apa? Apapun sudah ke situ. Nah, saudara ikutin. Nah, kalau ngikutin Tuhan, enak, enteng. Jadi karunia ini, karunia ya, karisma itu dibagi 2. Ngomong, berkata-kata, sama melayani. Tolong bacakan yang cepat. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Ayo yang cepat. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Maka sekedar karunia yang ada pada masing-masing hendaklah melayani di antara kamu sendiri seperti bendahari yang baik. Bendahari atau bendahara sih, Pak? Ya, bendahari. Ya, bendahari yang baik, yang berpegang atas berbagai-bagai anugerah Allah. Jikalau barang seorang berkata-kata, hendaklah perkataannya bersetuju dengan firman Allah. Jikalau barang seorang melayani orang, hendaklah dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah,
supaya Allah dipermuliakan di dalam segala sesuatu oleh karena Yesus Kristus. Maka baginya lah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kalau orang nggak biasa, ya saudara ini kan pemimpin, ya saudara harus tahu, oh ya dia belum biasa. Tapi jangan terus selamanya dihukum, nggak usah ngomong, kasih kesempatan kadangkala. Nah, supaya saudara tahu bahwa panggilan kehidupannya mungkin bukan berkata-kata. Ya, kalau sudah suruh berkata-kata, jangan saya, gitu. Tapi kalau ada orang, nggak usah suruh ngomong, dia harus ngomong. Nah, itu semua karisma, Pak. Karisma itu ada dua. Jadi untuk ngomong dan untuk melayani. Yang sudah jelas bisa katakan amin. Amin. Ya. Jadi kalau tadi dari perkataan karunia yang untuk berkata-kata itu apa tadi? Ya, saya mau supaya saudara jangan nulis, nanti saya kasih yang bernubuat yang nggak usah melayani, dia bernubuat dengan kata-kata. Yang ngajar ya dia dengan kata-kata. Terus kalau menasehati dengan kata-kata. Tapi kalau yang melayani, lihat saya, lihat di screen-nya ini, ya melayani. Wah seneng banget dia. Pagi-pagi hari dia seneng sampai malam kek, tidak jadi masalah. Terus memberi, tidak banyak ngomong, tahu-tahu dia ya, tahu-tahu saudara dia memberkati orang gitu. Karena dia percaya bahwa ya semuanya itu kalau sudah memberi akan diberi. Terus memimpin. Ya, memimpin sudah ayo sama-sama lihat aku. Terus belas kasihan. Enggak ngomong, Pak, kalau belas kasihan. Ya dia langsung saudara sakit ya. Ya kenapa saya berhenti ini? Nubuatan untuk panggilan saya adalah pastor. Waktu dinubuatkan itu, you are pastor of pastors. Jadi buat saya nggak jadi masalah kalau orang umpamanya sakit, terus beliin ini, beliin itu, untuk supaya dia makan, terus gitu. Padahal saudaraku, kalau pas saudara melayani, oh nggak usah. Dan saya nggak merasa bahwa berat, karena sudah lakukan dengan ikhlas. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, itu satu ya. Terus yang kedua, bukan karisma. Nah ini bahasa Indonesianya, Alkitabnya itu semua disikat karunia. Padahal ya itu kayak orang tertawa ya. Tertawa itu ada senyum. Dia ada terbahak-bahak. Dia ada terpingkal-pingkal. Terus dia yaitu semuanya termasuk dalam hal tertawa. Tapi karunia ini ada karisma. Tapi ada ini yang saya mau katakan, baca sama-sama 3, 2, 1. Dorea. Siapa yang beri ini? Ini bukan karisma. Ini panggilannya betul-betul dipanggil Tuhan sendiri. Jadi orang yang semacam kayak gini, kalau dia sudah bertumbuh, setiap waktu saudara tanyain, sepertinya kok dia tahu semua ya. Karena ada panggilan yang bukan daripada dia sendiri, tapi Tuhan yang memberi Kristus. Ayo baca ayat 1 Efesus 4 ayat 8. 3, 2, 1. Maka itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke atas, ia membawa tawanan yang tertawan, dan ia telah mengaruniakan beberapa pemberian kepada manusia. Bisa lihat saya. Tatkala Yesus naik,
Dulu kan dia nabi, dia guru, dia gembala yang baik, dia yang menjangkau semuanya Yesus. Tatkala ia naik, ya, tidak meninggalkan saudara, dia memberikan karunia rohnya, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi. Ayo baca sama-sama dari nabi-nabi terus. Penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan guru-guru. Nah, saya tidak ngarang nih. Lihat. Jamak. Dulu cuma Yesus. Nah, sekarang ini setelah dia naik surga, kamu ada di Singkawang, siapa tahu kamu menjadi jabatan 5 jabatan ini. Kalau kamu betul-betul berakar dalam Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar berkarisma, tidak hanya sekedar melayani, tidak hanya sekedar lihat saya sharing firman. Saudara mengerti bagaimana membangun. Nah, karena gereja itu atas dasar bangunannya apa? Rasul-rasul dan nabi. That's it. Gereja bisa berdiri karena punya doktrin rasul-rasul dan nabi-nabi. Bukan karisma, asal melayani, asal nyanyi, asal memberi, asal ya datang. Nah, tapi ini dorea. Lihat ya, kedua tadi perhatikan rasul apa bisa terusin saya? Rasul-rasul, nabi-nabi, Nah, lihat saya. penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan guru-guru. Saudara periksa lihat ya, nanti Alkitab saudara. Kalau kamu gembala, kamu bisa ngajar. Sudah harus bisa. Ini enggak keliru, Pak. Kalau rasul-rasul, lihat saya. 5 ya. 5. 1 ini rasul. Lihat ya. 2 nabi. Demikian firman Tuhan. Nunjuk kamu. Ya. Saya dari sini ini bisa lihat saudara. Betul. Yang saya lihat ini bukan lihat mukanya. Panggilannya ini loh. Beberapa. Saya kan pernah sering ngomong. Saya sudah kepingin aja bernubuat. Saya tunggu aja. Terus lihat. Ini. Jari yang tengah ini paling tinggi. Ini penginjil. Apapun yang dia lakukan dalam pelayanan, selalu memenangkan jiwa. Selalu mau kalau melihat apapun main musik, sharingnya dia, isinya untuk orang bertobat. Supaya apa? Ini ya, supaya orang yang di luar itu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, lihat. Ini gembala. Makanya kalau nanti saudara menikah, yang dipakai cincin di sini. Seorang gembala ini enggak bigi-bigi, Pak. Seorang gembala itu ngerti keadaan jemaatnya. Jemaat gereja itu di dalam Alkitab perempuan. Enggak pernah laki. Ya. Makanya Sarah. Terus apa itu? Hana. Rachel. Lihat. Mereka itu mandul. Dicipta berbicara soal gereja. Ya. Kenapa gitu? Ya, Tuhan izinkan menunggu anaknya. Nah, lihat saya. Makanya kalau seorang gembala, dia jarang pergi. Dia ngerti keadaannya, jemaatnya. Benar. Kalau dia lagi khotbah, si A nggak datang, dia bisa tahu. Mana ya dia ya?
Nanti kalau sudah nggak datang 2 kali, dia bisa begini. Aduh, jangan-jangan ada apa-apa. Nah, terakhir, kalau dari gembala-gembala dan apa? Guru-guru. Lihat saya. Ini kuping saudara, kalau gatel, ya, kakinya itu kalau mau garuk ibaratnya itu bukan jempolan dong. Saudara dengerin pengajaran rasul-rasul, seringkali nggak ngerti, Pak. Makanya perlu kalau rasulnya sudah datang ke Singkawang, aduh, urapannya sih ya, tapi aku nggak ngerti ya itu. Dia ngomong apa. Nah, besoknya, minggu depannya, gembalanya. Saudara, minggu lalu itu kita diberkati sama pelayanan si A ini. Dia seorang rasul. Nah, yang dimaksud dengan teaching-nya itu, nah terus dia karena itu gembala, ngajar saudara. Lihat saya. Nah ini kan kalau jempolan rasul, kan enggak bisa masuk Pak di kuping, terlalu gede. Jadi saudaraku, inilah guru. Nah, saudaraku, inilah karunia Dorea. Jadi ini Tuhan yang memberikan. Jadi enak. Kalau Pak dia ngomong, itu rasanya kayak dibukain gitu loh. Nah, saya berdoa supaya saudara bukan hanya berkarisma saja, tetapi punya 5 jabatan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, satu lagi. Jadi saya mau doa. Mari saudaraku angkat tangan. Tuhan, aku berdoa. Karena Tuhan karunia Roh Kudus, Dorea, itu Tuhan Engkau yang mengaruniakan. Ajar dari hal-hal kecil, dalam saat teduh, Kau bukakan Tuhan firman-firman-Mu. Supaya Tuhan karunia Dorea itu ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, demikian firman Tuhan. Ada penginjil-penginjil, jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Dan ada gembala-gembala ya Tuhan Yesus, yang betul-betul Tuhan Yesus Engkau panggil kehidupan Petrus untuk menggembalakan domba-dombamu. Terima kasih Bapa, dan juga urapi sebagai pengajar-pengajar dalam nama Yesus. Yang percaya bisa katakan amin. Jadi yang satu tadi karunia namanya apa? Karismata. Ya, karisma. Terus kedua ini karunia apa yang dari Dorea. Kristus? Terakhir, ini karunia operasi di jemaat yang sehat. Jadi saudara perhatikan, ayo 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Tolong bacakan, ayo. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Tetapi kenyataan roh itu dikaruniakan kepada masing-masing supaya mendatangkan faedah. Karena kepada seorang dikaruniakan oleh roh perkataan hikmat dan kepada yang lain perkataan marifat. Menurut kuasa roh itu juga dan kepada orang lain iman di dalam roh itu juga dan kepada yang lain orang lain. karunia menyembuhkan di dalam roh yang satu itu juga. Dan kepada orang lain perbuatan mujizat dan kepada yang lain nubuat. Dan kepada yang lain membedakan segala roh. Dan kepada orang lain berjenis-jenis karunia lidah. Dan kepada yang lain pengetahuan mengartikan makna lidah itu. Seperti kok hilang-hilang gitu, ada bagian yang kuning nggak dibaca gitu ya. Yang mana? Betul nggak? Udah Pak, udah. Udah. Yang Nggak, kuning tadi itu kelihatan seperti ada yang hilang-hilang begitu kata-katanya yang tapi ya udah bisa baca. ya. Jadi ini bagaimana Roh Kudus itu beroperasi di jemaat di 1 Korintus 12. Jadi roh hikmat itu ada. Orang yang dipakai dalam berhikmat. Terus gitu ada perkataan marifat ya. Nah,
ada itu, saudaraku. Tahu-tahu kalau jemaat kita sering kalau kumpul Roh Kudus ada itu, ada orang yang betul-betul demikian firman Tuhan, kayak menghadapi COVID ini, betul-betul kita perlu untuk orang-orang yang mengandalkan karunia ini. Ya, terus ada yang orang itu yang betul-betul diberkati dengan iman. Apa yang dia kerjakan, ya, tadinya tidak kelihatan, tapi dia percaya, aku percaya hal inilah. Nanti Tuhan akan jawab. Nah itu Tuhan genapi itu, Pak. Benar, saudaraku. Terus karunia kesembuhan. Jadi gini, lihat. Saat di mana kita kumpul dalam hidup, Roh Kudus itu bisa beroperasi. Bukan berarti kamu itu punya. Saat-saat itu di jemaat saudara ada orang yang perlu untuk disembuhkan. Nah, itu ada ketemu sama orang yang memang panggilannya di situ. Nah, saudara kalau dia mendoakan, tahu-tahu, dengarkan saudaraku, enggak usah langsung, tapi orang yang didoakan itu tahu-tahu, wah, dapat iman, terus pastor, betul-betul loh aku mengalami kesembuhan. Nah, saudara kan, wah. Nah, ini cara Roh Kudus. Kelima, yaitu soal mujizat-mujizat. Nah, ini jemaat yang sehat, saudaraku. Karunia Roh Kudus ini, panerosis itu ada nubuatan. Demikian firman Tuhan, dengarkan. Jadi ada orang yang dipakai gitu. Kamu, saudara-saudari yang ada di Bisom, janganlah engkau takut. Apa yang kamu alami, itu semua dialami oleh orang yang diurapi. Karena itu hanya proses untuk membuat kamu teguh dan tetap berpegang pada firman-Mu. Dan engkau berpegang teguh karena engkau nyatakan bahwa firman itu benar dalam hidupmu. Nih Pak, itu nubuatan. Kalau orang sudah lesu semua ya, saudaraku, ini terjadi jemaat itu pendetanya meninggal. Ngundang siapapun sepertinya kayak suasana kabung. Ya, nggak bisa lupa. Nah ini penting untuk orang, nggak bisa cuma hanya sekedar kebaktian. Ada amin. Saudara bisa dalam hati mereka. Ini orang nggak tahu diri ya. Saya nggak buat-buat. Dulu ya ada pengajaran-pengajaran yang luar biasa. And then salah satu hamba Tuhan ngomong, pengajarannya sih bagus ya. Tapi yang diajarkan tidak ada aplikasinya dan jadi racun. Akhirnya dengarkan saudaraku, kita mengalami perjalanan kita IFGF ini, 6 tahun yang pertama, kita rasanya tidak nginjak bumi. Yang didengar itu apa? Pengajaran akhir zaman semuanya. Wah, kita rasanya mengambang. Sampai satu kali, kita ngundang penginjil almarhum, yaitu Yeremia Rim. Saudara tahu, di retreat, ditembakin kita. Cedak. Sehingga kita bertobat malam hari itu. Nah, dengarkan saudaraku, ini penting ini operasinya Roh Kudus. Terus membedakan roh. Ini sampai hari ini dari semua karunia yang terutama dalam hati saya, itu saya bisa menghadapi orang karena saya bisa, harus hati-hati, harus ngomong ini, karena saya menggunakan betul-betul membedakan roh. Nah, saya minta supaya saudara, ini karunia ini betul-betul ada, Pak. Terus karunia lidah. Nah, kalau karunia lidah ini tidak semua orang harus sebagai tanda. Karunia lidah itu bukan
Nih lihat, tidak ada orang bisa mengerti bahasanya. Tidak ada. Makanya perlu ditafsirkan. Ditafsirkan ini bukan diterjemahkan. Bukan. Lain. Pada waktu Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang lumpuh, talitakumi. Dia ngomong gitu, Pak. Talitakumi. Dan itu bukan ditulis, diterjemahkan, tapi ditafsirkan. Bangunlah kamu. Nah, ini penting, saudaraku. Nah, kalau sudah mengerti ini, ada konklusinya, Pak. Lihat ya, sebelumnya. 1 Korintus 12 ayat 28 ini. Ayo, maka Allah telah menetapkan beberapa, ayat 321, cepat. Orang diaram sidang jemaat. Pertama rasul-rasul, Kedua nabi-nabi, ketiga guru-guru, kemudian mujizat, kemudian pula kuasa menyembuhkan orang, pertolongan, perintah, dan jenis karunia lidah. Nah, lihat ya. Ini di jemaat. Makanya saudara, kalau jemaat ini bisa banyak seperti ini, luar biasa jemaat saudara. Lihat, rasul-rasul itu termasuk ngomong atau melayani, saudaraku. Ngomong. Nabi-nabi ngomong. Guru-guru ngomong. Lihat. Mujizat apa? Termasuk apa? Operasi. Lihat. Kesembuhan termasuk operasi. Ada orang yang terbeban di situ. Melayani termasuk apa, saudaraku? Ayo. Operasi. Iya. Memimpin. Ngomong kategori operasi ya. Bahasa saya itu bahasa Inggrisnya itu sama bahasa Indonesia saya nggak bisa menempatkan. Ya, ini kategori yang pertama itu tadi apa? Ngomong ya. Karunia lidah apa? Ngomong. No. Ini kan ketiga. Operasi. Ya, di jemaat. Jadi, saudaraku, karisma itu sekali lagi orang ngomong sama orang melayani. Terus gitu kedua, dorea khusus. Lah, operasinya daripada itu semua ya ada 1, 2, dan 3. Lihat ini. Ayat 4 sampai 6 adalah berbagai apa? Berbagai karunia, tetapi rohnya itu satu. Dan ada berbagai jawatan, tetapi Tuhannya itu satu. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah itu juga yang mengerjakan segala hal itu dalam sekalian orang. Saya berdoa supaya gereja saudara ini tiga Tuhan operate. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lihat, saudaraku. Karisma. Ini pekerjaan Roh Kudus. Nah, melayani, diakonia, diversity ministry adalah, ya Tuhan Yesus kan tidak dilayani, dia melayani. Ketiga, energema. Itu bahasa aslinya, yaitu miracle, mujizat, bukan buatan saudara. Nah, saya berdoa kalau ada miracle, orang-orang itu bangkit, terus gitu bisa dipakai Roh Kudus dengan luar biasa. Wah, saudaraku udah mengucap syukurlah. Gereja saudara bukan termasuk ini kecil atau besar. Yang penting orang tahu fungsinya. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Nah, jadi Roh Kudus bekerja dan menetapkan setiap orang pada tubuh Kristus. Jadi 1 Korintus 12 ayat 31 bunyinya itu, tetapi usahakanlah dirimu akan beroleh segala karunia yang terlebih besar. Maka aku akan menunjukkan kepadamu suatu jalan yang terutama sekali.
Nah, saudara dalam masa-masa masih pertumbuhan, kejar yang paling utama. Ya, saya sudah 40 tahun. Jadi kalau ada orang yang dulu saya mengerjakan ini, terus dia itu lebih baik, saya enggak sakit hati, saya tidak jealous, dan justru saya mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Aku tahu panggilanku dan aku bisa memberkati orang dipakai yang lebih daripada saudara. Ya, saudara harus berterima kasih karena Tuhan yang menempatkan, bukan pilihan kamu. Jadi di tubuh Kristus itu Tuhan yang menetapkan. Jadi kenapa saya ada di IFGF? Ini karena ini rumah saya. Saya dulu, nih dengarkan juga, nggak tahu gereja. Saya bukan orang Kristen. Tapi saya ditaruh rumah. Ya sudah. Ada rumah yang lebih baik, nggak apa-apa. Jadi saudara ini ditetapkan. Jadi saudara bisa pindah, lihat ya. Tapi rasanya aku nggak merasa homey. Kenapa? Karena Tuhan yang menetapkan. Ada amin? Amin. Bapak, aku berdoa terima kasih supaya pekerjaan Roh Kudus bagi perorangan, bagi panggilan, dan bagi Tuhan kebersamaan sebagai jemaat beroperasi Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang mempunyai karisma, yang mempunyai Tuhan beban untuk melayani, dan juga Tuhan energema, mujizat-mujizat menyertai, tanda-tanda menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau bungkus mereka oleh darah-Mu Yesus Kristus. Nyatakanlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka layani, nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus, yang percaya bisa katakan Amin. amin. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada yang mau tanya? Boleh, masih boleh nggak? Ya, Kalau ada. Ada yang mau tanya? Atau ada komen? Pak Yonatan juga boleh kalau mau komen. halo Pak Jonathan. Wah, gagal. Nggak ada. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Ya. Kita dismiss ya. Sebentar lagi ini sekarang jam 8.46 ya. Ya. Jam 9 ada kesaksian dari itu apa? Betul. Anak asuhnya Pak Evert itu. Dia buta itu, tapi dia bisa menjadi berkat bagi jadi untuk motivasi bagi saudara-saudara yang lengkap tubuhnya dan mempunyai panca indera yang lengkap, tidak ada cacat dan sebagainya, itu luar biasa. Ini bahkan orang yang buta sekalipun Tuhan bisa pakai. Oke, God bless you semuanya. Ya, Ya, terima Tuhan kasih, Pak. berkati. Bye-bye. Bye. Bye.